sakit dia mau ke rumah sakit atau mau ke dokter, sementara di tempat kita tidak ada dokter. Kenapa tidak ada dokter? Padahal banyak yang tamat kalau kita di sini, tamat SMA, lulusan SMA banyak sekali. Tetapi kenapa kekurangan dokter kita di sini? Karena faktor utama yang mempengaruhi kurangnya yang sekolah kedokteran atau bagian kesehatan itu, salah satu faktor utamanya adalah kemiskinan. Maksud daripada kemiskinan itu apa? Kurangnya biaya. Itu definisinya, kurangnya biaya untuk sekolah ke bagian kedokteran atau kesehatan. Karena bisa jadi, misalnya orang yang tamat atau orang di kota, yang sekolah di kota, tidak mungkin pergi sama kita di sini. Kenapa? Otomatis biaya hidup mereka di sini lebih besar daripada di kampungnya sendiri. Misalnya orang seberang, dia tamat sekolah kedokteran, misalnya, tidak mungkin dia datang sama kita di sini. Kenapa? Dia berpikir dulu, biaya hidup pada saat dia di sini itu besar, ketimbang berada di daerahnya sendiri. Barangkali kalau mereka di sini mungkin bisa yang pertama dulu sewa rumah, ya kan, beli air minum dan lain sebagainya. Itu yang paling utama dulu adalah sewa rumah, kemudian biaya kendaraan, ongkos kendaraan pergi ke sini. Misalnya dari seberang, berapa kali kapal dilewati baru sampai di sini, 3 kali baru sampai di tempat itu. Maka dalam hal itu, cara paling utama bagaimana supaya daerah kita ini bisa tertangani dengan baik, kalau bisa sebenarnya kita minta sama pemerintah kita supaya diberikan akses sekolah gratis, secara khusus di sekolah kesehatan atau kedokteran. Nah, setelah kita sekolah di situ, barangkali kalau sudah tamat, mungkin kita akan bisa menangani segala segi masalah kesehatan di daerah kita sendiri. Itulah salah satu penyebab kenapa kurangnya penanganan masalah kesehatan. Kalau misalnya lulusan kesehatan sama kita di sini sudah banyak, mungkin segala segi penyakit akan cepat berkurang, sehingga mengurangi angka kematian atau angka kurangnya kurang vitamin, kurang sehat, begitu ya. Penyakit-penyakitan, karena jenis penyakit ini bukan hanya satu macam. Yang terakhir ini yang banyak penyakit yang sedang membara itu yaitu apa? Penyakit malaria atau demam berdarah. Kenapa meningkat angka kematian malaria itu atau demam itu? Karena kurang yang menangani. Ada yang menanganinya tetapi tidak banyak. Yang sakit banyak, yang menangani hanya 1-2 orang saja. Bagaimana bisa? Ya kan? Tidak mungkin 1 orang menangani 100 orang. Sudah hebat itu para dokter menangani 10 orang. Itu pun sudah
luar biasa. Atau 20 orang. Ya. Saya rasa kalau sudah 20 orang yang ditangani oleh satu dokter, maka itu akan tercecer di antara itu pasti satu orang. Karena kalau ini kumat-kumat apanya, susah-susah apa? Bisa juga susah apa? Bagaimana cara? Apa bisa dibagi dua tubuhnya? Pasti tidak bisa. Makanya tadi Bapak bilang bahwa penanganan sudah hebat, tadi 10 orang. Kalau dia hanya sendiri, karena yang seharusnya tidak bisa dilakukan diwajibkan harus dilakukannya. Coba kalau misalnya sudah banyak yang taman bagian kesehatan, pasti tertangani. Mau 100 orang per hari yang sakit, maka akan terus selesaikan, akan teratasi. Bagaimana sampai di situ paham? Ya. Itu kelompok 1, kelompok 2. Ya, tentang kemiskinan berkaitan juga tadi pada hasil daripada kerja kelompok 1. Ada kemiskinan yang membara selama ini, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang ini, boleh kita bilang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum teratasi yang namanya masalah kemiskinan. Ya. Kenapa terjadi hal itu? Karena memang itu adalah masalah besar. Dan bukan hanya terjadi di negara kita, terjadi juga di negara lain seluruh dunia. Kemiskinan itu adalah salah satu masalah utama, masalah besar di berbagai macam, termasuk di negara kita. Nah, solusi-solusi terbaik sebenarnya banyak yang perlu dilakukan. Itu dengan salah satu seperti yang sudah kalian kerjakan tadi, membuka lapangan pekerjaan. Betul. Kenapa kemiskinan itu semakin banyak? Karena tingkat kelahiran anak itu semakin banyak. Ya, itu berupa berupa pohon faktor. Dari 1 berkembang menjadi 2, dari 2 berkembang menjadi 4, dari 4 berkembang menjadi 8. Bisa saja itu kalau sudah pakai KB. Kalau tidak pakai KB, karena ada program pemerintah sekarang pakai KB, harus beranak 2. Sebab kalau ada salah satu warga masyarakat itu tidak memakai KB, bisa dia menurunkan anak 10, 5. Nah, berarti bukan hitung 2 lagi. Ya, bisa dalam 1 tahun 1 kampung. Ya. Atau 1 tahun 1 kampung bertambah di negara kita. Untuk kalau hanya 1 kampung yang bertambah, kalau sempat 1 kecamatan, waduh, air itu ya. Ya, jadi solusi yang paling utama itu adalah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi apa? Tadi yang kalian baca itu mengurangi atau menurunkan harga pabrikan. Misalnya bahan pokok. Apa bahan pokok kita? Untuk makanan. Enggak, itu hasil dari apa? Contoh barang-barang yang dari pabrik seperti beras, ya, bahan pokok, garam, apalagi pakaian, sabun, rinso, sampo dan segala macam. Ya, sampai di situ sudah paham? Sudah. Untuk materi kita hari ini kita akhiri, dan
untuk kelompok 1 karena masih ditulis, nanti setelah ini kita coba nanti diukur ya. Dan kita akhiri dan kembali kita berdoa. Dan saya minta kepada anak-anak kami atau adik kami supaya dari antara kalian salah satu dua pertanyaan silakan. Siapnya sekarang. Coba di kelompok doa. Agus, tidak bisa. Coba di situ saja. Ini. Silakan. Ya, nomor. Baik, terima kasih. Silakan keluar main-main. Oke.